minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa muntafi'an. Hadakumullah wa 'allamakumullah ma lam ta'lamu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pengajian minggu lalu bahwa Nabi setelah lahir disusui oleh ibunya kurang lebih selama 7 hari. Lalu disusui oleh Suwaibatul Islamiyah, hamba sahaya milik Abu Lahab, anu dimerdekakeun ku Abu Lahab saking ekspresi gembiranya Abu Lahab atas kelahiran Kanjeng Nabi. Nukatiluna dibawa ke kampung untuk disusui oleh orang kampung karena budaya orang Arab pada saat eta itu. Sehingga dalam Islam itu menjadikan suatu hukum karena bahwa orang yang disusui oleh orang lain, bayi yang disusui oleh bukan ibunya, yang tadinya tidak ada hubungan mahram, karena disusui oleh si ibu tersebut, maka eta si ibu jadi indungna. Jadi ibunya, ibu susuan. Mahram sebab rodo, sebab satu susuan, itu sama dengan mahram sebab nasab. Bundaya hiji jalma si A disusuan ku si B. Maka engke anak si B haram nikah dengan si A. Ponakan si B haram dengan nikah dengan si A. Ibunya si B haram nikah dengan si A. Pokoknya sarua bae jeung nasab. Jeung mahram ku sebab nasab ku sebab turunan. Cuman bedana eta mah teu meunang warisan. Ya. Tapi di dalam masalah mahram tidak batal wudu, tidak boleh nikah itu sama. Justru eta loba mahram anu sebab rodo itu. Kan aya mahram kana sebab nasab, sebab satu keturunan ya. Aya mahram sebab musoharoh, sebab jadi mayat mitoha. Aya mahram sebab rodo, sebab susuan. Maka Kanjeng Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Karena dulu orang Arab zaman dulu itu, entah kalau zaman sekarang, zaman dulu itu adat menjadi budaya orang kota, karena Nabi lahir di kota, di Mekah. Jadi anak teh sok dibawa ke kampung yang jauh dari keramaian supaya terjaga, belum terkontaminasi dengan gaya hidup orang kota, terus keadaan suasana kota, bahasa juga itu. Sehingga ia karena supaya lebih naon, jadi Nabi itu terlahir nanti jalmana eta sifatnya polos. Nabi itu orangnya polos, maka disebut al-ummi. Eta kana ngabuktikeun jasa tentang kerasulan Kanjeng Nabi. Sebab kan Nabi pan diberi Al-Qur'an ku Allah, diberi wahyu. Banyak orang yang mengatakan itu buatan Muhammad. Tapi ditilik kehidupan Kanjeng Nabi, mana mungkin Kanjeng Nabi bisa menulis tulisan sehebat eta. Karena pendidikan pun tidak punya. Nabi bukan ahli sastra. Lain jelema nu pinter ngomong. Karena ciri khas kenabian itu, Nabi itu orangnya polos. Nabi itu nggak mikir, karena semuanya dari Allah. Bahkan jadi Nabi dia tidak pernah dihayang-hayang, tidak tahu sama sekali. Bahwa geus aya dina Taurat, na Injil jeung Taurat aja Nabi teu nyahueun. Justru orang-orang di sekeliling Nabi lah yang sudah menyangka, sudah punya firasat bahwa ini nih calon Nabi. Ari Nabi nama teu nyahueun. Nabi itu nggak mikir karena apa ya? Karena semua wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah apa yang dibicarakannya itu ada dari hawa nafsunya, dari keinginannya, semuanya kecuali itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya Nabi diposisikan sebagai orang yang tidak berpendidikan, makanya bapaknya maut, indungna maut, kakeknya meninggal, semua supaya apa? Udah yang ngurus Allah. Supaya Nabi tidak terpengaruh dengan ajaran dari orang tua, dari bapak, dari ibu. Benar-benar murni anu magahan teh Allah. Semua itu tauqifi disebut. Pameret ya Allah langsung. Hayang kieu hayang kitu teh. Tidak dapat mikir enggak kayak kita kan, kita tuh mikir.
Saya harus bagaimana nih? Nabi ente, yang polos orang. Kalau Nabi bisa mikir ya nanti bisa jadi itu keinginan menjadi Nabi itu adalah menjadi Nabi itu satu keinginan kangen Nabi, padahal tidak. Kata murni pemberian ti Allah kabeh. Jadi hidup lagi bahwa letiknya di kampung. Jadi benar-benar orangnya polos. Tapi lain bolo online. Nah dibawa ke kampung disusui oleh perempuan namanya Halimatus Sa'diyah dari kaum Bani Sa'ad. Pada saat itu kaum Bani Sa'ad itu banyak perempuan di situ yang kuli nyusuan gitu. Nyusuan orok, taeta ngan pada saat eta kerjaman paceklik. Dan kaum Bani Sa'ad termasuk Halimatus Sa'diyah ini termasuk orang yang susah, orang yang miskin lah. Sehingga tara ayah orang kota membawa anaknya disusuan kadinya. Sebab mikir, wah anak aing kurang gizi di susulan gunung kieu mah. Sehingga Halimatus Sa'diyah itu padahal salah satu mata pencaharian beliau dengan suaminya itu ya dari kuli nyusuan teh. Jadi lamun eueuh jelema nu mawa orokna kadinya geus disusuan dina kasareatna teu boga duit. Maka hidupnya pada saat itu sedang sulit. Tapi Nabi justru condong kadinya. Condongnya untuk disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Sehingga pada saat eta ketika menyusui Kangjeng Nabi, tiba-tiba kehidupan keluarga Bani Sa'ad itu tiba-tiba jadi makmur. Gitu. Tiba-tiba jadi makmur keluarga nanti, jadi berkecukupan hidupnya. Kambing-kambingnya diceritakan jadi pada gemuk, pada banyak air susunya. Terus karena orang Arab itu yang banyaknya minumnya selain air, makanan pokoknya namun minum itu adalah susu kambing. Bukan susu sapi, bukan. Susu kambing. Dan memang katanya lebih baik susu kambing daripada susu sapi. Susu sapi mah gemuk doang tapi boloon gitu. Dia anak sapi. Tapi di orang kan jarang ya susu kambing, makanya mahal, harganya juga beda karena memang gizinya beda. Nah, orang-orang Arab itu dulu minum susu kambing, bukan susu sapi, nggak laku di sana susu sapi. Tapi di orang malah lain. Cenah gitu kayak cenah, walau-walam ya. Namanya kabar ini bisa benar bisa enggak. Itu dulu salah satu cara orang Belanda ketika menjajah biar orang Indonesia bumi itu pada bodoh-bodoh. Digalakanlah salah satu caranya susui mereka dengan tidak menyusu kepada ibunya dan dipilih binatangnya sapi. Tapi walau bener tahun itu namanya juga kabar, tapi masuk di akal. Karena buktinya di kita kan kambing banyak dari dulu kan. Tapi kenapa kok orang-orang pada nyusu sapi? Dembe. Bisa jadi gitu. Cuman tetap waktu numpang hari-hari nama nggak asih. Supaya jadi anak jelema. Dan anak kebohong. Kalau memungkinkan ya kan sehat ya. Ya memang seharusnya kan begitu, jalan lurusnya normalnya kan begitu kan. Itu mah hanya untuk ya tambah-tambah lah gitu lah. Ai pokokna mah di mana? Geus nonton mana dibere susu ku Allah. Emang geus nyusuan bapana. Kan geus nyusuan anak eta teh. Makanya kalau punya anak usahain itu asik. Adapun mau susu yang formula umpamanya ya. Kan orang jadi bohongan lain susu bendera nyebut padahal lain susu. Seberapa puluh tahun tahu orang dibohongan. Susu kaleng, susu non bel merek nata gitu kan ya. Ternyata itu lain susu gula. Puluhan tahun orang nyebut eta susu. Maka sekarang gak disebut susu kan di mereknya itu. Bukan susu tapi kental manis. Dulu kita ngomongnya susu padahal bukan susu itu. Mungkin ayah kadar susu dengan seberapa persen buah gitu kan, lobana gula, makanya lebih penyakitan. Nah justru Nabi condong kepada Halimatus Sa'diyah meskipun kelihatannya tidak dipilih sama orang-orang. Halimatus Sa'diyah itu karena kuru, gitunya awakna seperti tidak bergizi. Famala ila sajal yamin, begitu disusui Nabi mau, begitu kalinya tadi tekan kadinya langsung naik kanjeng Nabi teh gitu. Terus langsung menyusu ke sebelah kanan. Ya diriwayatkan Nabi itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah teu pernah nyusu anu kenca. Tapi nu katuh bae.
Fa'akrim bihi min munsifin ay munsifin sifatin la warwun minhul adlu laisa binukroni. Salah satu keanehannya gitu, Nabi itu tidak pernah mau disusui di sebelah kiri. Itu aja, pengennya di sebelah kanan. Wahada ditanjub. Nah ini adalah betapa mulianya. Jadi milihnya pun kalau ada bukan berarti jelek ya. Yang kiri bukan berarti jelek. Cuman ketika ada pilihan kiri dan kanan itu pasti di kanan lebih dulu. Sok kurang dek ngalaudu dengan katu lah. Pakai sendal kanan dulu. Nyopot baru kiri. Apa yang baik masuk rumah kanan dulu. Masuk WC yang jelek kiri dulu gitu kan. Keluar kamar mandi kanan dulu yang baik. Ketika ayat 2, gitu kan, ayat kiri ayat kanan. Kebanyakan dalam agama sunnahnya tuh mendahulukan yang kanan kalau yang baik-baik. Kalau yang kotor-kotor itu yang kiri, makan tangan kanan, cebok tangan kiri kan. Dan Nabi tahu situ, jadi lebih condong kepada yang baik, seolah-olah begitulah ininya. Isyarahnya seperti itu. Jadi condong kepada yang paling baik di antara yang baik. Itu sudah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diceritakan ada satu riwayat lagi yang menyusui Nabi itu jumlahnya 10 orang. Cuman yang masyhur 3 orang itu ibunya, terus Suwaibatul Islamiyah sama Halimatul Sa'diyah. Bahkan 3 orang dari 10 orang itu ada yang menyebut perawan. Biasanya perawan oke sesuai. Pernah minum susu perawan? Tapi istimewanya bagi Nabi itu ada, di antara namanya Atikah. Salah satu perawan yang diceritakan, diriwayatkan pernah menyusui kanjeng Nabi namanya Atikah. Maka Nabi pernah mengatakan dalam satu hadisnya, Ana binul Awatik min Sulaimin. Saya itu anaknya Atikah dari kaum Bani Sulaim. Karena beliau pernah menyusui kepada perempuan yang bernama Atikah. Dan tidak ada orang yang perempuan yang menyusui kanjeng Nabi kecuali semuanya itu masuk Islam. Keberkahannya kanjeng Nabi. Wa kana